Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 16 Februari 2024 dengan tema Perubahan Karakter. Perubahan karakter menjadi ciri atau tanda kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan bukan karena keyakinan secara mental bahwa dia akan masuk surga karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi keselamatan itu proses perubahan yang dialami seseorang sampai orang itu mengagumi betapa hebatnya pekerjaan Roh Kudus. Seharusnya seseorang tahu dan mesti merasakan perubahan itu, saudaraku. Sehingga masuk surga akhirnya bukan sekedar keyakinan, tetapi tahu bahwa manusia seperti ini layak bersama dengan Allah. Namun ingat, setan itu lihai, cerdik, dan licik. Dia memberikan doktrin-doktrin yang hanya memformat pikiran secara sistematis teologis. Semua diselesaikan di atas kertas, di atas tulisan dalam format definisi, percaya Yesus pasti selamat. Ada lagi yang mengatakan, kamu ditentukan untuk selamat, pasti selamat. Kalau kamu ditentukan selamat, kamu tidak bisa menolak keselamatan. Namun yang tidak ditentukan selamat tidak akan bisa menerima keselamatan. Wow, saudaraku, ada kalimat-kalimat yang begitu. Dan itu meracuni banyak pikiran orang Kristen dan merusak semangat orang Kristen untuk hidup benar. Semua hanya diformatkan dalam tulisan. Namun bukan berarti kita tidak setuju teologi, tetapi Allah yang hidup itu harus dialami, saudaraku. Perubahan seseorang tidak di atas kertas, dimasukkan dalam pikiran atau rasio, melainkan dalam perjalanan hidup konkret, di mana dia berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka seseorang akan diubahkan. Saudaraku, keselamatan itu mengagumkan. Bukan hanya terhindar dari neraka dan kau diperkenankan masuk ke surga. Bukan, saudaraku, tetapi yang paling penting adalah perubahan karaktermu. Maka kita dibuat kagum oleh perubahan-perubahan tersebut. Kita bisa melihat perubahan dalam diri kita di dalam perjalanan kita dengan Roh Kudus. Sampai akhirnya kita bukan hanya percaya kalau kita selamat, melainkan kita tahu kita selamat. Pada akhirnya, saudaraku, orang seperti ini sama sekali tidak takut mati. Seperti Paulus berkata, kalau aku disuruh memilih hidup atau mati, aku pilih bersama Tuhan. Karena itu bukan spekulasi, itu bukan untung-untungan, bukan mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Bukan, saudaraku. Semua ada tatanannya. Kalau kita mengikuti tatanan itu, kita punya kepastian, saudaraku. Dan Alkitab itu menunjukkan kepastian itu. Filipi 2 ayat 12 mengatakan begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa, saudaraku? Artinya kita harus merespon keselamatan yang Tuhan berikan untuk memasuki pengalaman penggarapan Tuhan dalam diri kita, atas karakter kita, di dalam dan melalui Roh Kudus. Dan itu luar biasa. Para pendeta khususnya punya potensi untuk stagnan, berhenti karena merasa sudah cukup. Wah, itu bahaya, saudaraku. Merasa sudah punya posisi, dihormati orang, ada legitimasi dari jemaat bahwa dia pendeta, terlihat suci, orang baik. Aduh, saudaraku, dia lupa bahwa pendeta tidak boleh berhenti berubah. Perubahan itu berhenti ketika kita menutup mata saja, saudaraku. Alias ketika kita mati nanti suatu hari. Kita tidak boleh berhenti berubah. Kita berhenti berubah berarti kita mati, saudaraku.
Bukan berlebihan kalau kita selalu memikirkan hal ini. Kalau pemazmur juga mengajarkannya, kenapa kita harus menunda? Banyak orang berpikir bahwa selalu ada waktu untuk berubah. Selalu ada waktu untuk bertobat. Mereka lupa bahwa dalam perjalanan hidup, ketika kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan tidak digunakan, hati seseorang bisa mengeras sampai dia tidak bisa lagi bertobat. Kalau kita tidak belajar menjumpai Tuhan dalam doa dan perjumpaan konkret, akhirnya kita tidak sanggup percaya, saudaraku. Nanti di ujung maut kita mencoba untuk mencari dan meraih Tuhan, tetapi kita tidak bisa lagi, kita tidak mampu. Sekarang kita masih bisa berkata percaya Tuhan. Bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memiliki pengalaman dengan Dia di dalam doa, dalam hidup hari-hari. Saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan lewat doa itu yang akan menstimulasi roh kita. Kita harus punya perjumpaan dengan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup, di mana kita melihat manuver Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia menyertai bukan hanya karena mau melindungi, menjagai kita. Dia Bapa yang mendidik, guru yang mengajar. Kita kagum loh terhadap hikmat kebijaksanaan Allah yang mengubah kita di dalam semua peristiwa hidup yang diizinkan terjadi. Resapi ini, saudaraku, coba Anda renungkan hal ini. Betapa seharusnya kau kagum dengan hidup ini, bukan menyesali kau hidup. Dengan mempertanyakan di mana kau Tuhan, bukan. Seharusnya kau melihat, wow, betapa hebatnya Tuhan dengan ajaran dan didikan yang Dia berikan. Sampai di titik kita bisa mengerti bahwa untuk aku bisa menjejakkan kaki di langit baru, bumi baru suatu hari nanti, karakterku harus berubah dulu. Perubahan itu dimulai dengan masalah-masalah hidup. Dan di dalam persoalan-persoalan hidup itu akhirnya menyadarkan kita bahwa aku tidak bisa hidup tanpa tangan Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa keselamatan yang Tuhan beri. Sampai di satu titik keselamatan itu begitu menarik, begitu berharga seiring dengan berjalannya waktu. Dan kita mengalami Tuhan yang hadir dan menyempurnakan karakter kita dengan shaping Tuhan itu, dengan pembentukan Tuhan itu. Jadi Kristen yang benar pasti punya pengalaman bagaimana proses pembentukan itu dialami dalam hidupnya. Maka saudaraku, jangan berhenti berubah ya. Jangan puas dengan apa yang telah kita capai hari ini. Tingkatkan terus levelmu, spiritualmu, sampai engkau benar-benar tidak bisa tidak tanpa Tuhan. Mau tidak mau harus bersama dengan Tuhan. Ya, tanyakan dalam diri kita, apakah aku sudah serupa dengan Kristus? Bercermin setiap hari. Bagian mana yang masih bercacat? Jadi jangan sibuk mempersolek wajah jasmanimu dengan pakaian arloji, tas, benda-benda yang fana, saudaraku. Tapi rajinlah bersolek dengan rohanimu. Kenali dirimu. Tanyakan kepada Roh Kudus, sudahkah aku secantik dan seindah Engkau Tuhan? Kalau belum, aku tolong diajarin lagi yang mana yang harus aku betulkan. Udah saudaraku, meskipun kita miskin, kita punya masalah, kita gak punya apa-apa di muka bumi ini, gak apa-apa. Yang penting wajah kita cantik di hadapan Tuhan. Ya saudaraku, ayo berubah karakter kita. Minta Roh Kudus pimpin dalam hari-hari dan pengalaman-pengalaman hidup kita. Selamat berjuang, selamat pagi saudaraku. Tuhan menyertai. Haleluya.